Tinggi badan para nabi menurut dalil yang syahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, para nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberikan fisik dan akhlak yang sempurna. Sering terlintas di pikiran kita, seperti apa sosok fisik para nabi, termasuk tinggi badan mereka? Adakah dalil yang menjelaskan hal ini? Dalam video ini, kita akan membahas tinggi badan para nabi berdasarkan dalil syahih serta pandangan para ulama. Mari kita mulai. Pertama, tinggi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Tinggi badannya dijelaskan dalam sebuah hadis syahih, yang artinya, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Kemudian manusia terus berkurang tingginya hingga sekarang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ukuran 60 hasta, diperkirakan sekitar 27-30 meter. Para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan keistimewaan Nabi Adam sebagai manusia pertama, dan tinggi manusia berangsur-angsur menurun hingga ukuran manusia modern. 2. Tinggi Nabi Musa alaihissalam. Dalam hadis lain, Nabi Musa digambarkan memiliki tubuh tinggi dan kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, aku melihat Musa, dan dia adalah seorang laki-laki berkulit sawo matang, tinggi seperti laki-laki dari suku Az-Zud. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Suku Az-Zud dikenal memiliki postur tinggi, yang menggambarkan bahwa Nabi Musa adalah sosok yang tegap dan berwibawa. 3. Tinggi Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun tinggi badan Nabi Ibrahim tidak disebutkan secara eksplisit, beliau digambarkan sebagai sosok yang sempurna. Dalam hadis tentang Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, aku melihat Ibrahim, dan tidak ada seorang pun yang lebih mirip dengannya daripada aku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki postur tubuh yang proporsional, penuh kehormatan, dan memancarkan ketampanan. 4. Tinggi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga disebut memiliki fisik yang sempurna. Dalam hadis tentang akhir zaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Isa putra Maryam akan turun di tengah kalian sebagai hakim yang adil. Tubuhnya sedang, kulitnya kemerah-merahan. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan Nabi Isa memiliki tubuh proporsional dan tampak anggun. 5. Tinggi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan memiliki tinggi sedang, tetapi dalam kerumunan, beliau tampak lebih tinggi dari yang lain. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki postur sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan adanya keagungan fisik yang membuat beliau tampak menonjol. 6. Tinggi badan para nabi lainnya. Selain Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dalil yang syahih yang menyebutkan tinggi badan nabi-nabi lainnya. Ulama sepakat untuk tidak berspekulasi dalam hal ini dan menekankan bahwa para nabi memiliki fisik yang sempurna sesuai kehormatan dan tugas mereka sebagai utusan Allah. Bila tidak ada dalil syahih tentang tinggi badan para nabi selain Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta para ulama pun menolak berspekulasi dalam hal ini. Lalu dari manakah sumber cerita tentang tinggi badan mereka? Dan sebagai Muslim, bagaimana kita menyikapinya? Kemungkinan sumber cerita tentang tinggi badan para nabi lainnya itu, antara lain, pertama, riwayat Israiliyat. Sebagian besar cerita tentang para nabi yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran atau hadis syahih berasal dari Israiliyat, yaitu riwayat dari tradisi Yahudi dan Nasrani. Israiliyat seringkali masuk ke dalam literatur Islam melalui para ulama yang mempelajarinya, seperti Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Namun perlu diketahui, tidak semua riwayat Israiliyat bisa diterima. Dalam Islam,
riwayat ini diklasifikasikan menjadi 3. 1. Riwayat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dapat diterima. 2. Riwayat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ditolak. 3. Riwayat yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah, kita tawakuf atau diam dan tidak mengambil sikap pasti. Kedua, cerita tradisional atau folklore. Beberapa cerita tentang tinggi badan para nabi bisa jadi berasal dari budaya lokal, legenda, atau tradisi yang berkembang di masyarakat tertentu. Cerita-cerita ini biasanya tidak memiliki landasan dari sumber-sumber Islam yang terpercaya. Ketiga, spekulasi atau dugaan pribadi. Kadang cerita tentang tinggi badan para nabi muncul dari dugaan pribadi seseorang yang mencoba mengisi kekosongan informasi dengan logika atau imajinasi mereka. Dan bagaimanakah menyikapi cerita yang tidak berdasarkan dalil syahih? Sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk berhati-hati dalam menerima informasi, terutama yang berkaitan dengan agama. Berikut adalah panduan menyikapinya. 1. Periksa sumber informasi. Jika seseorang menyampaikan cerita tentang tinggi badan nabi tertentu, tanyakan sumbernya. Apakah ada dalil dari Al-Quran atau hadis syahih? Jika tidak ada, kita harus meragukan keabsahan cerita tersebut. 2. Tetap berpegang pada dalil syahih. Dalam Islam, segala informasi yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran, hadis syahih, atau pendapat ulama terpercaya tidak boleh dijadikan pegangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. 3. Jangan terlalu memperdebatkan. Jika cerita tersebut tidak memiliki dasar dalil syahih, jangan sampai kita terjebak dalam perdebatan panjang. Cukup jelaskan bahwa hal tersebut tidak disebutkan dalam sumber-sumber Islam yang sahih dan tidak mempengaruhi keimanan kita. 4. Fokus pada hikmah dan pesan para nabi. Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan risalah, bukan untuk menjadikan fisik mereka sebagai perhatian utama. Oleh karena itu, fokuskan diri pada keteladanan mereka dalam akhlak, ibadah, dan dakwah. Pesan penting, jangan menyebarkan informasi tanpa dasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Sebagai umat Islam, kita wajib memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Jika cerita tentang tinggi badan Nabi tidak memiliki dasar dalil yang sahih, lebih baik kita meninggalkannya. Demikianlah pembahasan tentang tinggi badan para nabi berdasarkan dalil syahih. Meski tidak semuanya disebutkan secara rinci, yang terpenting adalah kita mengambil hikmah dan keteladanan dari sifat serta perjuangan mereka. Kesempurnaan fisik mereka mencerminkan tugas besar yang mereka emban, yaitu sebagai pembawa risalah dan teladan bagi umat manusia. Namun, Islam mengajarkan kita untuk tidak terlalu fokus pada aspek fisik, melainkan lebih pada akhlak, perjuangan, dan pesan yang mereka sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah serta para nabinya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.